Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hormat Bapak Armanka Sofi MBA, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Informasi Sistem. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil progres dari bisnis plan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Baik, yang pertama di sini ada company background atau latar belakang dari PT Gojek sendiri. Jadi, PT Gojek Indonesia adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang bergerak di bidang layanan on demand, transportasi, dan pembayaran digital yang berdiri pada tahun 2010. Gojek awalnya beroperasi sebagai layanan pemesanan ojek melalui call center sebelum berkembang menjadi aplikasi super atau super app pertama di Indonesia. Aplikasi Gojek ini menyediakan berbagai layanan termasuk transportasi seperti GoRide ataupun GoCar, pengiriman barang, GoSend, GoBox, pesan antar makanan seperti GoFood, pembayaran digital yaitu GoPay, hingga layanan gaya hidup seperti GoMessage dan GoClean. Sebagai pionir di industri teknologi di Asia Tenggara, Gojek memiliki misi untuk mempermudah kehidupan sehari-hari masyarakat melalui teknologi yang terintegrasi. Dengan memanfaatkan inovasi digital, Gojek tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pengguna, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi jutaan mitra pengemudi, merchant, dan penyedia jasa lainnya. Gojek juga dikenal sebagai perusahaan dengan fokus pada keberlanjutan dan dampak sosial, mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah seperti UMKM, serta menciptakan ekosistem kerja yang inklusif. Hingga saat ini, Gojek telah berekspansi ke berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Thailand, dan Singapura, yang menjadikannya salah satu perusahaan teknologi terbesar di kawasan ini. Sebagai bagian dari Goto Group, setelah merger dengan Tokopedia, Gojek terus berinovasi untuk menghadirkan solusi digital yang menyeluruh dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dan Asia Tenggara. Baik, selanjutnya di sini ada analisis SWOT dari PT perusahaan Gojek sendiri. Sebelumnya, apa sih itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik dari sisi internal maupun eksternal, dalam rangka mencapai tujuan bisnis tertentu. SWOT sendiri terdiri dari 4 elemen kunci. Yang pertama ada strength atau kekuatan, weakness yang artinya kelemahan, opportunities yaitu peluang, dan threats yang artinya ancaman. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi atau proyek. Kekuatan dan kelemahan merujuk pada aspek internal perusahaan seperti sumber daya, kemampuan operasional, dan keunggulan produk. Sementara itu, peluang dan ancaman berkaitan dengan faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi seperti tren pasar, persaingan industri, dan regulasi pemerintah. Tujuan utama dari analisis SWOT adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang posisi organisasi. Dengan mengevaluasi keempat elemen tersebut, manajemen dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk memanfaatkan peluang yang ada serta mengatasi tantangan yang dihadapi. Analisis ini juga membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Analisis SWOT biasanya dilakukan melalui diskusi kelompok atau wawancara dengan pemangku kepentingan. Hasil analisis kemudian digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rencana tindakan dan strategi bisnis yang lebih baik. Salah satu cara populer untuk menyajikan analisis ini adalah dengan menggunakan matriks SWOT yang memvisualisasikan hubungan antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam format tabel. Dengan demikian, analisis SWOT menjadi alat penting dalam manajemen strategis yang memungkinkan perusahaan untuk memahami posisi mereka di pasar dan merencanakan langkah-langkah ke depan dengan lebih efektif. Nah, selanjutnya di sini ada analisis SWOT dari Gojek sendiri. Yang pertama, kekuatan atau strength. Gojek merupakan pelopor inovasi transportasi publik berbasis aplikasi online di Indonesia yang menghadirkan solusi modern bagi kebutuhan perjalanan masyarakat. Layanan ini menyediakan akses online yang tersedia 24 jam sehari, memberikan kemudahan bagi pengguna dimanapun mereka berada dan kapanpun dibutuhkan. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan mobilitas, baik untuk perjalanan jarak dekat maupun jauh, dengan fleksibilitas yang tinggi.
Sistem pembayaran yang fleksibel memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi melalui GoPay atau secara tunai sesuai dengan preferensi mereka. Pengisian saldo GoPay dapat dilakukan dengan mudah baik melalui driver Gojek, mesin ATM, maupun layanan mobile banking, sehingga memberikan layanan lebih banyak pilihan bagi pengguna. Sebagai transportasi publik berbasis online, Gojek menawarkan solusi yang praktis, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Aplikasi Gojek dapat diunduh dengan mudah pada berbagai jenis smartphone, memastikan aksesibilitas yang luas bagi pengguna dari berbagai segmen. Layanan Gojek telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia yang menjadikannya sebagai solusi transportasi online yang dapat diandalkan di seluruh Nusantara. Nah, selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Yang pertama ada pengguna diwajibkan untuk memiliki akun terlebih dahulu sebagai syarat dalam melakukan proses pemesanan layanan. Perusahaan sangat bergantung pada keberadaan dan kinerja mitra pengemudi atau driver untuk memastikan kelancaran operasional dan pemenuhan layanan kepada pelanggan. Keberlangsungan proses bisnis sepenuhnya bergantung pada ketersediaan akses internet yang stabil dan memadai, mengingat layanan beroperasi melalui platform digital. Pada masa awal pendiriannya, layanan ini hanya dapat diakses melalui media komunikasi tradisional seperti pesan singkat SMS dan panggilan telepon. Sebagai mitra pengemudi, menghadapi kendala dalam memahami penggunaan perangkat teknologi modern seperti smartphone atau gadget yang menjadi komponen utama dalam operasional layanan. Selanjutnya ada peluang atau opportunities, yaitu berkontribusi dalam menciptakan peluang kerja baru yang dapat membantu mengurangi atau angka pengangguran di masyarakat, berperan dalam meningkatkan pendapatan dan memperkuat perekonomian masyarakat melalui aktivitas ekonomi yang lebih dinamis. Pendapatan yang diperoleh dari profesi sebagai pengemudi transportasi online tergolong cukup besar dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Layanan transportasi online semakin diminati oleh masyarakat karena kemudahan dan fleksibilitasnya dibandingkan dengan transportasi konvensional. Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui estimasi biaya perjalanan sebelum menggunakan layanan sehingga memberikan transparansi dan kemudahan dalam perencanaan dan memiliki kemampuan untuk menarik perhatian berbagai pihak untuk menjalin kerjasama bisnis dengan perusahaan, menciptakan peluang kolaborasi yang saling menguntungkan, membuka akses pasar yang luas, khususnya kepada generasi milenial yang cenderung lebih adaptif terhadap teknologi digital. Nah, yang terakhir ada ancaman atau threats. Pada masa awal berdirinya di Indonesia, Gojek menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan dari sejumlah pihak yang merasa terganggu dengan kehadirannya. Persaingan di industri layanan transportasi online semakin ketat dengan munculnya banyak penyedia jasa serupa yang menawarkan layanan sejenis. Regulasi hukum yang mengatur layanan transportasi berbasis aplikasi masih belum sepenuhnya matang pada waktu itu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berubah sewaktu-waktu di masa depan. Kemudian, aksi demonstrasi dari pelaku transportasi konvensional terjadi sebagai bentuk protes terhadap keberadaan layanan transportasi online yang dianggap mengancam pada pencaharian mereka. Munculnya sejumlah oknum pengemudi yang melakukan tindakan tidak sesuai aturan, seperti menaikkan tarif secara sepihak atau perilaku tidak etis, menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi perusahaan. Kemudian, ancaman yang berasal dari pengemudi transportasi online lainnya, baik dalam bentuk persaingan tidak sehat maupun konflik internal, turut menjadi isu yang perlu dikelola secara serius. Terakhir ada, sebagai masyarakat, terutama mereka yang kurang familiar dengan teknologi, mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi Gojek, sehingga memerlukan edukasi dan pendampingan lebih lanjut. Nah, itu dia analisis SWOT dari PT Gojek. Selanjutnya ada pemilihan teknologi. Nah, dalam menghadapi tantangan dan peluang di industri layanan digital, PT Gojek Indonesia telah mengidentifikasi teknologi strategis yang akan diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Salah satu
satu teknologi utama yang dipilih adalah Customer Relationship Management atau CRM. Penerapan sistem CRM ini dirancang untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan serta meningkatkan pengalaman penggunaan secara keseluruhan. Pemilihan sistem CRM didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Yang pertama, implementasi CRM memungkinkan Gojek untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan secara efektif. Dengan informasi yang lebih mendalam mengenai preferensi dan perilaku pengguna, Gojek dapat menawarkan layanan yang lebih personal dan relevan, misalnya melalui fitur rekomendasi makanan yang menggunakan teknologi machine learning. Gojek dapat memberikan saran yang sesuai dengan selera pengguna, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, sistem CRM juga berperan dalam optimalisasi layanan. Dengan menggunakan teknologi ini, Gojek dapat memperbaiki proses pemesanan dan pengiriman. CRM membantu dalam menjadwalkan pemesanan, estimasi waktu pengiriman, dan pengelolaan keluhan pelanggan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan operasional, tetapi juga mempercepat respon terhadap kebutuhan pelanggan. Pengelolaan data yang lebih baik merupakan keuntungan lain dari penerapan sistem CRM. Dengan integrasi data dari berbagai layanan dalam satu platform, Gojek dapat melakukan analisis data dengan lebih mudah dan cepat. Kecepatan dalam pengambilan keputusan menjadi sangat penting, terutama dalam konteks promosi dan penawaran yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, sistem CRM tidak hanya berfungsi sebagai alat manajemen, tetapi juga sebagai sumber informasi strategis yang mendukung pengembangan bisnis. Gojek juga berencana untuk mengintegrasikan teknologi lain seperti machine learning untuk analisis data dan rekomendasi produk serta cloud computing untuk penyimpanan data yang lebih aman dan aksesibilitas yang lebih baik. Integrasi berbagai teknologi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem layanan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Secara keseluruhan, pemilihan teknologi strategis ini bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan melalui pengalaman pengguna yang lebih baik, mengurangi biaya operasional melalui otomatisasi proses, serta meningkatkan pendapatan dengan menawarkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan langkah ini, PT Gojek berharap dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin besar dalam industri layanan digital di Indonesia dan mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan di tengah persaingan yang semakin ketat. Nah, PT Gojek telah mengimplementasikan sistem CRM sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keuntungan perusahaan. Sistem CRM ini berfungsi untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, menganalisis dan meningkatkan pengalaman pengguna, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sistem CRM di Gojek memungkinkan pengumpulan dan pengelolaan data pelanggan secara terpusat dengan informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai preferensi dan perilaku pelanggan. Gojek dapat merespon kebutuhan pengguna dengan lebih cepat. Implementasi CRM juga meningkatkan kolaborasi antar departemen dengan akses yang mudah terhadap informasi pelanggan. Tim pemasaran layanan pelanggan dan operasional dapat bekerja sama lebih efektif. Hal ini tidak hanya mengurangi redundansi dalam proses kerja, tetapi juga mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Sebagai contoh, jika ada keluhan dari pelanggan mengenai layanan tertentu, tim dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan data yang tersedia dalam CRM. Nah, dari segi keuntungan, penerapan sistem CRM berkontribusi langsung terhadap peningkatan penempatan perusahaan. Dengan memahami kebutuhan preferensi pelanggan secara lebih baik, Gojek dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih relevan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga mendorong mereka untuk menggunakan layanan Gojek secara lebih sering. Sistem CRM juga memungkinkan Gojek untuk melakukan pemasaran yang lebih terarah. Melalui analisis data pelanggan, perusahaan dapat melakukan segmentasi pasar dan menyesuaikan kampanye pemasaran sesuai dengan karakteristik masing-masing di segmen ini. Nah, hal ini juga membantu dalam memaksimalkan efektivitas
efektivitas biaya pemasaran, dan meningkatkan return on investment. Selain itu, program loyalitas yang terintegrasi dalam sistem CRM memberikan insentif bagi pelanggan untuk terus menggunakan layanan Gojek dengan memberikan penawaran khusus kepada pelanggan setia. Gojek dapat memperkuat hubungan dengan mereka dan mengurangi tingkat churn atau pelanggan yang berhenti menggunakan pelayanan. Nah, yang terakhir di sini ada analisis keuangan dari PT Gojek. Nah, berdasarkan laporan keuangan konsolidasian PT Goto Gojek Tokopedia Tbk hingga 31 Desember 2023, terdapat beberapa wawasan penting terkait kondisi finansial dan dampak implementasi teknologi terhadap operasional bisnis PT Gojek Indonesia. Pendapatan bersih perusahaan tercatat sebesar 14,785 miliar yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 11,349 miliar. Namun perusahaan masih mengalami rugi bersih sebesar 90,518 miliar. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kerugian goodwill yang besar serta pengeluaran untuk ekspansi teknologi dan biaya operasional yang tinggi. Dalam upayanya mengintegrasikan teknologi, PT Gojek telah melakukan investasi besar pada aset tak berwujud seperti pengembangan platform digital dengan total nilai aset mencapai 8,36 miliar pada tahun 2023. Biaya terbesar yang ditanggung perusahaan berasal dari pemasaran dan operasional umum yang menandakan bahwa fokus untuk membangun dan memperluas pangsa pasar menjadi prioritas utama. Implementasi teknologi seperti Big Data Analytics dan Artificial Intelligence telah membantu Gojek dalam mengoptimalkan operasional bisnisnya. Teknologi ini memungkinkan prediksi permintaan layanan transportasi, pemesanan makanan, dan kebutuhan logistik sehingga meningkatkan efisiensi secara signifikan. Selain itu, pengguna cloud computing mendukung skalabilitas aplikasi Gojek yang memungkinkan pengelolaan jutaan transaksi secara real-time tanpa memerlukan tambahan infrastruktur fisik yang mahal. Dampak teknologi ini terlihat pada efisiensi operasional yang meningkat, di mana pengelolaan data pelanggan, mitra pengemudi, dan merchant menjadi lebih akurat dan cepat. Selain itu, teknologi pembayaran digital seperti GoPay telah memberikan nilai tambah yang besar, tidak hanya mempermudah pengalaman pengguna, tetapi juga menciptakan peluang pendapatan baru melalui layanan keuangan yang ditawarkan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah mengelola biaya tinggi dari pemasaran digital dan pengembangan produk. Untuk meningkatkan profitabilitas, Gojek perlu lebih fokus pada efisiensi biaya sambil terus mengadopsi teknologi inovatif untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Kedepannya, investasi lebih lanjut dalam sistem berbasis AI yang mampu mempersonalisasi layanan akan sangat penting untuk menarik pelanggan baru sekaligus meningkatkan loyalitas pengguna yang sudah ada. Dengan kondisi ini, return on investment untuk investor menjadi negatif karena perusahaan belum mampu menciptakan keuntungan dari investasi yang dilakukan. Secara keseluruhan, meskipun Gojek masih mencatatkan kerugian, implementasi teknologi telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap operasional bisnis dengan strategi yang tepat dan optimalisasi teknologi. Gojek berpotensi memperbaiki profitabilitasnya di masa depan. Oke, di sini ada dokumentasi dari laporan keuangan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.